Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jeffrey Julianto dari SMK IT Baitul Nur. Di sini saya akan mengedukasi atau memberikan pembelajaran tentang pembacaan penggunaan garis gambar, terutama untuk pelajaran gambar teknik. Karena untuk selama ini beberapa siswa dalam bacaan garis gambar kurang tepat. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi di garis gambar itu memiliki berbagai macam baris, dari garis nyata, garis bantu, garis putus-putus, dan memiliki fungsi dan bentuknya masing-masing. Yang pertama di sini yaitu tentang garis nyata. Garis nyata itu berbentuk seperti ini atau garis tebal. Nah, garis tebal berfungsi untuk gambar kerja atau garis nyata untuk gambar kerjanya. Yang kedua yaitu garis putus-putus. Garis tipis putus-putus. Berfungsi untuk apa? Untuk bagian yang tidak terlihat. Misalkan ada bagian benda yang tidak terlihat sehingga harus diberikan contohnya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata di bagian itu ada yang putus. Terus yang selanjutnya itu garis tipis kontinu atau garis yang sangat tipis. Nah, ini digunakan untuk sebagai garis ukur. Nah, di sini saya membawa dua buah benda. Ya, yang pertama yaitu benda yang berbentuk kubus, yang kedua yaitu benda yang berbentuk balok. Tujuannya saya membawa dua benda ini adalah nanti di sini kita akan melihat ada garis apa saja yang ada di dalam dua benda contoh yang saya bawa ini. Yang pertama adalah benda kubus. Benda kubus ketika kita menggambarnya, kalau orang-orang lain menggambar seperti dulu waktu rekan-rekan menggambar itu pasti hanya berupa persegi saja, seperti ini. Ketika kita menggunakan kubus, yaitu akan kita gambar seperti ini, kita lihat seperti ini. Jadi ketika kita bedah gambar ini, yaitu ini bagian depannya. Nah, kalau bagiannya seperti ini berarti menunjukkan bahwa ini hanya berbentuk persegi atau sama sisi. Nah, di sini ada bagian tidak terlihat. Di bagian mana yang tidak terlihat? Yaitu ada di bagian kalau kita miringkan benda kerjanya ini terlihat ada bagian sininya. Nah, untuk mengetahui kalau ini berbentuk kubus, yaitu dengan cara menggambar bagian yang tidak terlihat. Seperti ini. Nah, setelah itu kelihatan. Nah, sebenarnya di dalam sini masih ada garis penghubungnya. Garis yang tidak terlihat maka dibuatlah garis putus. Seperti ini. Jadi, ketika kita membuat garis kubus, menggambar kubus, itu kalau kita menggunakan garis itu ada dua garis. Yang pertama ini saya berikan nomor 1, yang bagian ini saya berikan nomor 2. Nah, dengan keterangan nomor 1 yaitu garis nyata atau benda. Yang kedua yaitu garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini sendiri berfungsi untuk bagian yang tidak terlihat. Kalau orang lain melihat seperti ini, apakah terlihat? Kalau di sana itu ada yang tidak terlihat, tidak akan. Ya, sehingga kita buat garis putus-putus. Sehingga garis putus-putus ini menyatakan atau memperlihatkan ke rekan kerja yang melihat, yaitu oh ini ternyata
benda yang berbentuk 3 dimensi. Jadi ada benda yang bagian terlihat. Selanjutnya tidak beda jauh dengan halnya bagian C, berbentuk balok. Berbentuk balok pun seperti itu. Oke, seperti ini berbentuk balok. Kita juga akan membuat bentuk persegi panjang juga. Sama halnya kita membuat kubus. Bedanya kalau kubus dia isinya sama semua. Tapi kalau di bagian balok dia berbeda. Nah, seperti ini. Sehingga orang lain bisa melihat, oh ini adalah suatu gambar balok atau persegi panjang. Kalau dia tanpa ada gambar 3 dimensi, dia menjadi persegi panjang. Oke. Nah, saja sama halnya, ini keterangannya sama aja, nomor 1, ini nomor 2 sama. Terus untuk kegunaan garis tipis, atau kita mau menggunakan garis tipis atau garis ukur, dia berada mana? Berada di bagian sini. Kita tarik ke atas tipis, kita tarik atas tipis, terus kita tarik garis. Nah, setelah itu, terus peletakan nilai ukurnya ada di mana? Berada di atasnya sini. Misalkan ini nih ya, 10, 100 mm atau 10 cm. Seperti itu. Sama halnya nanti akan ada di bawah. Kita tarik seperti ini. Ini misalkan ada 50 mm ya. Nanti di sini misalkan ini garis ini, misalkan panjangnya ini cuman 20 mm. Nah, jadi kalau ini 20, berarti dalamnya ini juga 20, ini juga 20, ini juga 20. Ini adalah salah satu contoh penggunaan garisnya. Kita tarik seperti ini. Nah, di sini yaitu 100 mm. Nah, peletakan nomornya ada di atas garis ukur, tidak beda jauh dengan bentuk kubus. Nah, ini adalah pembedahan atau penggunaan garis gambar sesuai benda kerjanya. Misalkan ini saya contohnya kubus, nanti pertemuan jalannya membedah dengan gambar yang lain atau dengan benda yang lain. Inilah pembentukannya. Inilah untuk materi kita, referensi. Kalau ingin berbagi atau ingin bertanya, bisa komen, nanti bisa saya balas jika ada kebingungan. Di pertemuan selanjutnya itu nanti video selanjutnya itu nanti akan ada gambar yang lebih rumit lagi. Ini masih gambar dasar. Di kemudian saja akan seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.